Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Tri Astuti Amarwati dengan NIM 85897344. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan anak dengan gangguan berbicara, yaitu anak sekolah, terutama sekolah dasar, berada pada masa emas perkembangannya, dimulai dari perkembangan berbicara dan bahasa. Namun pada saat umur 7 sampai 10 tahun, 10% anak di SD itu mengalami gangguan berbicara, seperti yang pertama yaitu gagap, yang kedua mengucapkan hurufnya atau berbicara pelo, telat berbicara, kesulitan merangkai kata. Gangguan ini jika tidak ditangani maka akan berdampak pada sisi pribadi atau kehidupan si anak. Yang pertama yaitu sering diejek. Ini mengurangi rasa kepercayaan diri dari seorang siswa, menurunkan prestasi belajar. Dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai berbicara, maka orang yang berbicara akan mengurangi interaksi dengan teman sebaya dan interaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun tanda-tanda anak dengan gangguan berbicara, yang pertama yaitu guru dan orang tua harus mengetahui tanda-tanda jika ini terjadi pada anak kelas 1 dan sampai kelas 3 SD. Usia tersebut usia 6 sampai 7 tahun yang masih mengucapkan salah pada huruf R, L, S. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, berbicara terbata-bata, mengulang, terhambat. Jika ada contoh, misalkan ada tulisan membaca buku. Nah, anak tersebut terbata-bata, sulit mengurutkan kejadian atau cerita secara urut, lebih memilih menunjuk daripada berbicara. Yang terakhir yaitu sering diejek karena berbicaranya yang sangat lambat atau aneh. Apabila terjadi pada anak atau siswa atau saudara di lingkungan sekitar kita, jangan menunggu ketika anak tersebut karena alasannya masih kecil atau jika tanda-tanda ini terjadi pada orang sekitar kita, jangan menunggu atau berpikir jika hari ini tidak bisa atau tidak lancar untuk berbicara, nanti juga akan lancar sendiri. Apabila tidak ditangani, maka pemahaman atau kelancaran dalam berbicara tidak akan secara signifikan membaik. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan, terutama untuk guru di sekolah, yang pertama yaitu jangan mengolok-olok atau memaksa anak untuk berbicara atau memberikan bacaan atau perkataan secara cepat, atau memberikan dikte atau judgement, ulangi lagi, atau hindari penggunaan kata cepetan ngomongnya, ulangi lagi. Nah, hal ini membuat anak-anak semakin tidak ingin berbicara atau mengeluarkan suaranya karena merasa ketakutan akan pembicaraan dari orang di depannya. Yang kedua yaitu memberikan lebih banyak waktu untuk menjawab, misalkan 5-10 detik jeda setiap pertanyaan yang diberikan, untuk memberikan waktu pada anak gangguan berbicara lebih lama dan memberikan waktu agar dia merasa nyaman untuk mengungkapkan atau membicarakan yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu gunakanlah kata pertanyaan. Yang ketiga yaitu gunakan pertanyaan pilihan ganda atau benar atau tidak terlebih dahulu sebelum kamu memberikan atau guru memberikan pertanyaan yang lebih kompleks. Contoh pertanyaan yang bisa digunakan yaitu misalkan, kamu mau pilih warna merah atau warna biru? Daripada memilih pertanyaan, kamu mau milih warna yang apa? Yang keempat yaitu latih bertahap di kelas, misalkan mulai dari membaca nyaring satu kata. Yang kedua yaitu mulai dari membaca nyaring satu kata, lanjut atau memberikan setelah lancar keseluruhan dari satu kata tersebut, lanjut satu kalimat pendek, baru menceritakan gambar untuk memberikan respon apakah anak ini sudah belajar, atau memberikan respon bagaimana perkembangan cara berbicara anak setelah kita latih dari mulai membaca satu kata. Gangguan seperti ini, gangguan berbicara pada anak tidak hanya dilakukan atau ditangani oleh seorang guru saja, tetapi juga harus dilakukan di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara pemantauan dan koordinasi ataupun kerjasama antara orang tua dengan guru. Misalkan guru membuat catatan
Ketika anak ini sudah lancar berbicara, maka perkembangan ini harus dilaporkan kepada orang tua. Yang terakhir yaitu apabila anak tersebut sudah beberapa kali diterapi di sekolah, diberikan kata sederhana tetapi tidak ada perubahannya, maka perlu dirujuk ke ahlinya, misalkan terapis bicara, dokter PHP, ataupun psikolog anak. Apabila di lingkungan kelas atau sekolah ini tidak mendukung, maka ajaklah teman-teman atau orang di sekitar kita untuk tidak menertawakan, namun justru membantu temannya untuk terapi berbicara, karena dari teman ini semakin mendukung temannya untuk lebih giat lagi, maka dia akan berusaha untuk lebih cepat ingin berbicara seperti teman-teman yang lainnya. Beberapa contoh yang bisa digunakan orang tua latihan atau di sekolah yaitu dengan permainan yang menyenangkan yang bisa dilakukan 5-10 menit. Yang pertama yaitu dengan bernyanyi lagu anak pelan-pelan, membaca buku cerita, bermain tebak gambar, dan menyebutkan salah satu nama benda. Gangguan berbicara merupakan gangguan yang dialami oleh anak dan bukan salah dari anak, bukan juga karena anak tidak pintar, namun dengan kesabaran dan latihan rutin, dukungan dari guru, serta keluarga, anak-anak yang memiliki gangguan berbicara akan lebih lancar dan percaya diri. Mari bersama-sama membantu anak-anak untuk tetap bersuara dan selalu pantau kegiatan apapun yang ada di sekolah dan di luar sekolah.